Lalu seperti apa optimisme para pendukung pada Timnas Piala AFF 2024 usai bisa kalahkan Myanmar di kandang? Kita sudah bersama dengan selebritas yang juga pendukung Timnas Indonesia, Mas Ibnu Jamil. Selamat malam, Bang Ibnu. Selamat malam Yasir, selamat malam semua. Kalau saya biasanya manggilnya Bang John nih. Wah, ini kalau kita lihat kemarin kan Timnas Indonesia menang di kandang Myanmar ya. Nah, Anda Bang John sendiri melihatnya seperti apa nih permainan Timnas walaupun cuma baru satu pertandingan ya di Piala AFF ini? Ya, kalau pertandingan pertama, kalau buat saya itu belum tentu jadi tolok ukur karena ini namanya pertandingan pertama, terus juga tim ini juga baru kebentuk juga karena tim ini kan di mix nih antara pemain yang benar-benar baru menyicipi laga internasional dan ada sekitar 8 pemain yang memang sudah tergabung pernah merasakan tim nasional juga. Jadi ini adalah tim yang baru diracik. Jadi pertandingan pertama kalau buat saya bukan jadi parameter untuk kita bisa bilang tim ini sudah bagus, tim ini berhak untuk ditargetkan juara grup atau apapun itu. Tapi yang jelas ada titik cahaya harapan ketika memang Indonesia ketika ada tekanan-tekanan tidak bisa mencetak gol, akhirnya bisa mencetak gol, bisa keluar gitu loh, menemukan dari jalan buntu tersebut. Tapi akhirnya terbukti ya, maksudnya ini kan banyak yang mempertanyakan, ini yang diturunkan adalah kebanyakan ini pemain U22 gitu, pemain muda. Tapi akhirnya bisa menang walaupun cuma 1-0. Ini menurut Anda sudah melebihi ekspektasi? Sebenarnya melebihi ekspektasi enggak juga ya karena lawannya belum bisa dibilang ini lawan yang spesial buat Indonesia. Ketika nanti ketemu dengan Vietnam, ini mungkin kita bisa bilang ini adalah lawan Indonesia sesungguhnya di ajang AFF kali ini. Balik lagi yang jelas AFF kali ini buat Indonesia agak sedikit terdegradasi kualitasnya karena memang kualitas kita sekarang pencinta sepak bola Indonesia tuh udah adanya di level kualifikasi Piala Dunia. Gimana caranya supaya Indonesia itu bisa selalu memberikan harapan untuk kita bisa lolos dan mempunyai nafas oksigen baru untuk Piala Dunia. Tapi kan kalau sekarang kita bicaranya ini AFF, ini banyak juga yang mungkin ya sedikit udah ya udahlah AFF nggak apa-apa nggak juara. Yang penting ini adalah untuk ajang pembibitan atau regenerasi untuk menciptakan pemain-pemain nextnya penerus dari Marcelino, mungkin dari Arhan Pratama, dari Asnawi Mangkualam, seperti itu. Jadi Anda setuju ya meskipun ya di satu sisi ini salah satu ajang bergengsi juga ya karena 6 kali kita hanya runner up, nggak pernah juara begitu. Tapi di sisi lain ini perlu ada regenerasi ya di Piala AFF ini ya. Tapi dilihat dari komposisi pemain ya oke, ini kebanyakan tim muda begitu dari U22, tim seniornya cuma 8. Tapi ini nanti dalam pertandingan Laos ke depan komposisinya akan seperti apa? Karena tentu saja kita berharap ini sudah main di kandang sendiri, masa nggak menang? Iya, pertama kita main di kandang. Yang kedua kita akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter Timnas Indonesia, baik Ultras atau mungkin La Grande, dan mungkin seluruh pencinta sepak bola Indonesia yang menonton dari layar kaca juga akan memberikan dukungan. Dan artinya memang ini pemain ke-12 buat Indonesia sudah ada di pertandingan kali ini. Dan saatnya juga Indonesia untuk ya harus bisa menang dengan skor yang sangat meyakinkan ya. Karena memang lawannya ini tadi yang saya bilang, ini belum lawan yang spesial untuk Timnas Indonesia di ajang AFF kali ini. Sebagai pendukung Timnas, supporter garis keras lah bisa dikatakan sebagai salah satu supporter dari Timnas begitu. Bang Ibnu Jamil melihatnya sebenarnya. Bang Ibnu Jamil melihatnya seperti apa nih? Yang perlu dipersiapkan kekompakankah karena ini baru ya dari tim senior dan juga tim U22 ini baru latihannya baru beberapa saat atau memang mental yang harus dipersiapkan? Mental nanti dengan sendirinya mereka akan dapatkan. Ini adalah memang ajang pembentukan mentalitas bagi pemain-pemain muda ini. Dan yang paling penting emang kalau saya melihat chemistry di antara pemain ini masih belum tercipta. Mungkin saya mau bilang percaya diri itu bagus, tapi percaya teman itu jauh lebih bagus. Karena sepak bola adalah olahraga permainan, olahraga teamwork. Dan mereka harus percaya, saling percaya satu sama lain. Kurangi akselerasi yang akan merugikan tim atau mungkin cuma mengandalkan
ya kalau melihat itu peluang bagus, kenapa enggak? Tapi yang jelas balik lagi tadi kolektivitas permainan ini harus tetap terjaga dan ini adalah match kedua seharusnya Indonesia bisa jauh lebih baik lagi, lebih bagus lagi dan harusnya sih ini akan menjadi lumbung gol bagi Indonesia seharusnya ya di Amin, atas ini yang kertas. jadi harapan kita bersama. Berbicara soal strategi, kalau kita lihat ini kan Doni Tripamungkas yang harusnya di lini tengah dipindah ke posisi belakang nih karena Ya. Justin Hubner tidak bermain. Nah, menurut Bung Ibnu Jamil sendiri nanti pola permainnya akan seperti apa? Kalau saya sih ditanya pengen ngelihatnya siapa, saya pengen lah ngelihat. Kalau kemarin kan Rafael Struij, terus Hoki Caraka bermainnya tidak full. Nah, coba ini mungkin dari awal bisa dimainkan dan kita akan melihat kekuatan timnas ini sesungguhnya. Karena kemarin ini masih ajang eksperimen-eksperimen bagi Coach Sintayong. Tapi dengan eksperimen seperti itu, Coach Sintayong cukup puas dengan hasil 1-0. Kalau saya membaca beritanya, dia sangat puas sekali dengan pemain-pemainnya. But anyway, balik lagi, ini bukan target buat timnas ini. Target utamanya adalah untuk kualifikasi Piala Asia dan juga nanti SEA Games. Oke, Kalau nggak salah. tapi kalau kita lihat dari pertandingan kemarin, kira-kira dari 22 pemain ataupun pemain yang baru diterjunkan di Piala AFF ini, kira-kira sudah ada belum yang menurut Bang Ibnu Jamil, wah ini nih bakal bersinar nih ke depannya? Masih punya peluang yang sama seluruh pemain. Kalau kita melihat, ya kita tadi balik lagi saya bilang satu match belum jadi parameter. Mungkin di satu match main bagus, next matchnya belum tentu masih goyang. Dan saya setuju apa yang dikatakan oleh pelatih Persib. Bojan Hodak, kalau memang tim ini seharusnya anak-anak ini bisa menimba ilmu dan bisa memperkaya jam internasional mereka karena ketika pemain sudah merasakan level internasional seharusnya mereka bisa mendapatkan ilmu dan bisa memberikan mentalitas yang cukup bagus sekali untuk mereka bisa bermain baik di klub maupun di timnasnya sendiri. Jadi apa yang menjadi harapan ajang ini bisa menjadi salah satu media ataupun fasilitas untuk meregenerasi timnas ini nih bisa terrealisasi ya dengan dimanfaatkan oleh para pemain timnas ini. Di besok nonton nggak di Solo? Di Solo kemungkinan saya akan mendukung timnas Indonesia dari layar kaca, Oke, tapi nobar ya. nanti tanggal 15 saya pengen banget nonton Indonesia di Vietnam. Wah, nonton Vietnam. Ini kalau tadi kan juga banyak yang menyatakan bahwa salah satu lawan terberat di fase grup ini adalah Vietnam nih. Kenapa akhirnya Bung Abdul Jamil nih akhirnya mendukung timnas di Vietnam? Langsung nonton di kandangnya. Pengen merasakan atmosfer kalau Indonesia main di away seperti apa dan nggak tahu kenapa saya yakin pasti pencinta sepak bola timnas Indonesia akan banyak juga yang berangkat dan kita sama-sama memberikan dukungan supaya motivasi dan juga semangat timnas Indonesia masih terus on, masih terus gagah sampai pertandingan melawan Vietnam dan itu akan menjadi pembuktian juga dan juga kunci kira-kira siapakah yang akan nanti menjadi juara grup di grup B ini. Kalau menang tentu saja kita support dan menjadi harapan kita bersama. Tapi sebagai supporter Indonesia, apa yang ingin disampaikan untuk timnas yang bermain di Piala AFF saat ini? Kalau saya boleh menyampaikan pesan untuk teman-teman yang berjuang bersama timnas di Piala AFF 2024 kali ini. Saya pengen enjoy the game, mereka nikmati permainan, timba ilmu sebanyak-banyaknya, berikan yang terbaik, jangan takut, jangan ragu. Kalau memang yakin, lakukan. Dan untuk supporter atau pencinta sepak bola Indonesia, saya juga ingin mengajak buat teman-teman, kita terus dukung timnas Indonesia, baik kalah, menang, dan seri. Yang jelas, tim ini target utamanya bukan juara, ingat ya, target utama kita bukan juara. Jadi kalau mungkin ada negara-negara Asia Tenggara lain yang menargetkan juara, silakan. Yang jelas Indonesia ini hanya sebagai ajang untuk pencarian bibit-bibit muda supaya timnas Indonesia punya regenerasi yang lebih kuat dan lebih kuat lagi. Karena kunci utamanya timnas Indonesia itu untuk membentuk kualitas, membentuk timnas Indonesia yang berkualitas. Selain liga yang berkualitas, selain pemain-pemain yang berkualitas, kita juga harus punya yang namanya grassroots alias pembinaan usia dini. Jadi ini juga salah satu bentuk rantai untuk membuat timnas Indonesia lebih berkualitas lagi. Seperti yang dikatakan sama
Pak Erick Thohir, Indonesia membutuhkan ratusan pemain untuk bisa membuat tim nasional ini berkelanjutan. Oke, dan itu semua butuh proses dan juga support kita semua. Terakhir, singkat saja, besok prediksinya berapa kosong untuk kemenangan timnas? Minimal ya, seharusnya Indonesia di atas kertas bisa lah bikin 3 gol. Oke, 3 gol. Kita lihat bersama bagaimana pertandingan besok. Harapannya pasti menang ya, melawan timnas Laos besok. Terima kasih Bung Ibnu Jamil, selebritas sekaligus supporter dan pendukung timnas Indonesia telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Bung John.